Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudi Tri Pamungkas, selaku asisten dari Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Di sini kita akan melaksanakan praktikum modul 5, yaitu tentang motor stepper dan motor servo. Motor stepper. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper berputar secara bertahap, tidak kontinu seperti berputarnya motor AC induksi. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Di sini jenis motor stepper ada dua, yaitu yang pertama ada unipolar, yang kedua ada bipolar. Untuk unipolar terdiri dari dua lilitan yang memiliki center tap yang ada pada masing-masing lilitan, dan kabel inputnya biasanya ada 6 kabel. Sedangkan untuk yang bipolar memiliki dua lilitan. Perbedaan dari tipe unipolar adalah bahwa pada tipe bipolar lilitannya tidak memiliki center tap. Pada motor stepper tipe ini hanya memiliki 4 kabel masukan. Motor stepper memiliki konstruksi utama yang sama dengan motor listrik pada umumnya, yaitu memiliki rotor dan stator. Stator pada motor DC terbuat dari logam yang terdapat belitan di sekelilingnya. Belitan inilah yang terhubung pada input dan diberikan pulsa digital. Sedangkan rotor pada stepper terbuat dari besi lunak atau dari batang magnet. Rotor akan merespon medan magnet pada belitan stator dan bergerak sesuai sudut stepnya. Prinsip kerja motor stepper mirip dengan motor DC. Sama-sama disatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Motor stepper bekerja dengan mengubah pulsa-pulsa input menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper tidak dapat bergerak sendirinya, tetapi bergerak dari satu step ke step berikutnya memerlukan waktu, serta menghasilkan torsi atau gerak putar yang besar pada kecepatan rendah. Torsi motor stepper tidak sebesar motor DC, namun motor ini mempunyai tingkat presisi yang sangat tinggi dalam gerakannya. Kecepatan gerak motor ini dinyatakan dalam step per second, atau jumlah step gerakan dalam setiap detiknya. Di sini terdapat dua cara untuk menggerakkan motor stepper, yaitu dengan cara full step dan half step. Pertama dengan cara full step, di mana saat step 1 ketika inputan A dihidupkan, maka lilitan A akan menghasilkan medan magnet yang akan mengakibatkan sisi rotor akan tertarik ke inputan A. Kemudian, saat step 2 inputan B dihidupkan, maka sisi rotor akan tertarik ke lilitan B, dan untuk step 3 dan 4, rotor akan bergerak sesuai inputan mana yang dihidupkan, sebagaimana kinerja pada inputan A dan B tadi. Cara kedua yaitu half step. Di sini perputaran rotor akan lebih bertahap, di mana saat step 1 inputan A dihidupkan, maka sisi rotor akan tertarik ke lilitan A. Dan step 2, inputan A dan B dihidupkan, maka sisi rotor akan tertarik ke pertengahan lilitan, yaitu di antara lilitan A dan lilitan B. Kemudian saat step 3 inputan B saja yang dihidupkan, maka sisi rotor akan tertarik ke lilitan B. Dan step 4-8, rotor nanti akan bergerak secara perlahan, sesuai inputan mana yang dihidupkan. Kemudian masuk ke motor servo. Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor servo merupakan salah satu jenis motor DC. Berbeda dengan motor stepper, motor servo beroperasi secara closed loop. Konstruksi motor servo. Tiap komponen pada motor servo di samping masing-masing memiliki fungsi sebagai controller, driver, sensor, gearbox, dan aktuator. Pada gambar di samping terlihat beberapa bagian komponen motor servo. Motor pada sebuah motor servo adalah motor DC yang dikendalikan oleh bagian controller. Kemudian, komponen yang berfungsi sebagai sensor adalah potentiometer yang terhubung pada sistem gearbox pada motor servo.
Prinsip kerja motor servo. Motor servo dikendalikan dengan sinyal PWM atau Pulse Width Modulation dari encoder atau potentiometer. Lebar sinyal atau pulsa yang diberikan inilah yang akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh, lebar sinyal dengan waktu 1,5 milisecond akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila sinyal lebih pendek dari 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila sinyal yang diberikan lebih lama dari 1,5 milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan, searah jarum jam. Dan untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar ini, di mana saat pulsa minimal dengan lebar pulsa selama 1 milisecond, maka poros motor servo di posisi 0 derajat. Dan saat netral dengan lebar pulsa selama 1,5 milisecond, maka poros motor servo di posisi 90 derajat. Sedangkan saat pulsa maksimal dengan lebar pulsa 2 milisecond, maka poros motor servo di posisi 180 derajat. Kemudian masuk ke percobaan motor stepper, yaitu ada unipolar dan bipolar, dan nanti kita akan lihat kontrol motor stepper dengan Arduino. Yang pertama yaitu untuk percobaan dengan jenis unipolar. Pada percobaan unipolar ini kita menggunakan motor stepper, yaitu di sini ada 6 inputan dan logic state. Logic state di sini yaitu saat kondisi 0 maka inputan mati, dan saat logic state bernilai 1 maka inputan hidup. Kemudian kita coba jalankan. Dan untuk pengoperasian dari motor stepper ini yaitu bertahap. Pertama kita coba dengan cara full step, yaitu pertama kita hidupkan bagian A, maka poros motor stepper ini akan menunjukkan ke posisi 44,5 derajat untuk yang A. Kemudian step 2, yang B kita hidupkan, maka akan menunjukkan ke 90 derajat. Kemudian step 3, C kita hidupkan, maka akan menunjukkan 135 derajat. Kemudian lanjut step berikutnya, D hidup, yaitu menunjukkan 224 derajat. Lanjut ke E, dan menunjukkan 270 derajat. Lalu ke F, menunjukkan 315 derajat. Kemudian untuk 360 derajat kita hidupkan F dan A, maka akan menunjukkan 360 derajat. Kemudian untuk yang bipolar, di sini terdapat 4 inputan, yaitu kita menggunakan bus stepper. Yaitu ada 4 inputan. Yaitu kita menggunakan cara full step. Pertama A hidup, yaitu akan di posisi tengah ya, yaitu 0 atau 360 derajat. Kemudian ke B,
menunjukkan ke posisi 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kemudian step berikutnya C hidup. Akan menunjukkan ke 180 derajat. Kemudian D menunjukkan ke 270 derajat. Kemudian kembali ke A. Dan ini akan berputar ke sudut 360 derajat atau kembali lagi ke titik 0. Seperti itu. Kemudian kita coba cara half step untuk yang bipolar. Step pertama yaitu A hidup, maka akan menunjukkan 0 derajat. AB hidup menunjukkan ke 45 derajat. Kemudian B hidup menunjukkan ke 90 derajat. Kemudian step berikutnya B dan C hidup menunjukkan 135 derajat. Kemudian C hidup yaitu posisi 180 derajat. Kemudian C dan D hidup (225 derajat). Kemudian D hidup yaitu menunjukkan 270 derajat. D dan A hidup menunjukkan ke 315 derajat. Dan A hidup kembali lagi ke A menunjukkan 360 derajat. Jadi untuk yang half step seperti itu, berjalan lebih bertahap daripada yang full step. Kemudian kita lanjut ke kontrol motor stepper dengan Arduino Uno. Di sini kita menemukan yaitu modul Arduino Uno, dan ini adalah motor stepper bipolar, di mana untuk pin A dihubungkan ke pin 8 Arduino, pin B motor stepper dihubungkan ke pin 9, C ke pin 10, dan D ke pin 11. Dan di sini untuk programnya seperti ini. Nanti untuk program ini sudah kami sediakan, jadi teman-teman tinggal memasukkan programnya ke rangkaian. Untuk programnya seperti ini. Kita tidak akan membahas secara mendetail untuk programnya. Di sini untuk pin mode yaitu untuk keterangan input output yang akan digunakan. Di sini untuk pin yang digunakan untuk output yaitu 8, 9, 10, 11 sebagai output. Dan ini kondisi perputaran motor. Jadi kita coba run. Sebelum kita run, kita masukkan dulu file file dari script program. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan ini yang kodenya .hex. Tinggal teman-teman buka di sini, kita masukkan ke sini, lalu kita OK. Kemudian kita run. Dan ini akan berputar dari 0 derajat dan ini nanti akan berputar dari 0 derajat ke 360 derajat dan akan kembali lagi ke 0 derajat. Intinya itu ini nanti akan berputar ke kanan dahulu sampai 360 derajat,
kemudian akan kembali lagi ke putar kiri, yaitu 0 derajat. Ini sama seperti tadi ya, untuk kinerjanya yaitu akan berputar dari sudut ke sudut secara bertahap. Hanya saja untuk perputarannya ini sudah diatur secara otomatis menggunakan script program tadi yang diupload ke hardware Arduino ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu motor servo. Di sini kita menggunakan modul Arduino Uno, Potensio, yaitu pot HG untuk di Proteus, dan motor servo. Kemudian untuk scriptnya seperti ini. Di sini ada include servo.h. Di sini memasukkan library untuk motor servo. Dan untuk library untuk software Arduino ini sudah kami sediakan di psikologi. Jadi teman-teman tinggal memasukkan library-nya ke software Arduino-nya. Dan untuk library dari Proteus untuk Arduino itu juga sudah kami sediakan. Dan di sini untuk potensio kita letakkan di pin A0 Arduino. Dan untuk servonya kita letakkan di pin 7. Kemudian kita masukkan programnya, yaitu servo potensio.ino.x. Oke, kita run. Kita posisikan dulu ke 50 agar mengetahui posisi awal dari servo. Dan di sini untuk posisi awal servo yaitu di tengah ya. Jadi kita coba naikkan persenan dari potensio. Maka servo akan berputar ke kanan sampai batas maksimal, yaitu 90 derajat. Dan saat kita turunkan persenan dari potensio, maka motor servo akan berputar ke kiri secara bertahap, secara perlahan, sampai ke batas maksimal putaran kiri, yaitu min 90 derajat. Kemudian untuk rangkaian modul 5 nanti akan disediakan di psikologi dalam bentuk PDF gambarnya, gambar rangkaiannya. Kemudian di dalamnya yaitu ada komponen yang digunakan untuk percobaan dan tugas modul 5 ini, yaitu untuk komponen seperti ini. Dan untuk percobaan yaitu ada motor stepper unipolar, bipolar, kontrol motor stepper dengan Arduino. Dan untuk motor servonya seperti ini. Dan kemudian yang tugas yaitu ini untuk tugas motor stepper rangkaiannya seperti ini. Dan ini tugas motor servo. Kemudian masuk ke format laporan. Untuk format laporan modul 5 ini yaitu ada tanda tangan dan nama yang diletakkan di pojok kanan atas pada setiap lembar halamannya. Kemudian ada judul, modul 5, motor stepper dan motor servo, nama, name kelas dan tanggal praktikum, A tujuan, B alat dan bahan, C percobaan.
Untuk percobaan motor stepper, yaitu ada unipolar, yaitu ada gambar rangkaian, screenshot, tabel percobaan, dan untuk yang bipolar, gambar rangkaian, tabel, dan yang ketiga yaitu kontrol motor stepper dengan Arduino, yaitu cukup screenshot gambar rangkaian saja. Kemudian di dua percobaan motor servo, itu ada gambar rangkaian dan tabel. D. Analisa. Untuk analisa percobaan motor stepper dan motor servo ini, cukup analisa secara keseluruhan. E. Tugas, yaitu E1 motor stepper, gambar rangkaian, tabel, dan sebutkan contoh pengaplikasian motor stepper. E2 motor servo, yaitu gambar rangkaian, tabel, dan sebutkan contoh pengaplikasian motor servo. F. Kesimpulan. Dan untuk catatan pada laporan ini yaitu ditulis tangan menggunakan tinta biru, ditulis di kertas A4, kemudian di-scan PDF, tidak boleh memakai efek atau filter, yaitu menggunakan foto original. Kemudian margin 4333, kemudian tanda tangan dan nama dicantumkan pada setiap lembar atau halamannya. Kondisi 1 atau 0, yaitu pembacaannya 1 itu on atau hidup atau ditekan, dan 0 off atau mati atau tidak ditekan. Mungkin itu saja penjelasan untuk praktikum modul 5 ini tentang motor stepper dan motor servo. Apabila ada salah kata ataupun video yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.